In the wake of dawn, I see you shine. When I feel that heartbeat, I fly so much higher, fly so much higher, fly so much higher, fly so much higher. Skylines and clouds are below us now. Optima sekarang sudah menjadi kebutuhan di scanner saya. Dari kecil hingga dewasa saya tetap memakai campuran ini karena menurut saya anakan anjing menjadi tambah nafsu makan dan berbobot tambah bagus, dan dewasa tambah sehat. Salut Optima. Selamat Indonesia, kembali bersama Bobisan YouTuber paling keren Nusantara di channel YouTube Dunia Anjing. Kita ditemani oleh catatan kameramen. Kita sekarang ada di Animals Pet Shop and Grooming di Bintaro Sektor 5. Kita mau lihat ke dalam, ya, mau memperkenalkan apa yang ada di tempat grooming ini, ya. Seorang groomer muda lulusan Taiwan, bersertifikat internasional. Hah? Internasional. Internasional, ya. Cuman kurang jelas, Bud. Makanya ntar kita tanya langsung. Yuk, kita masuk ya. Yuk, masuk ya. Gandeng. Enggak apa? Nah, enggak. Takut hilang. Kalau mau haji grill baru digandeng. Oh gitu. Nah, ini kita lihat tokonya dulu, Bud, ya. Oke. Tuh, piala groomernya udah dipajang, ya kan. Nanti kita minta groomernya kasih jelasin apa-apa aja. Ini tokonya, ya. Tokonya bagus ya. Nuansanya kayak di cowboy gitu ya. Ada cowboy country ya. Tuh, dapatkan produk Pirlax di langsung kameranya begitu dong. Karena dia sono. Dapatkan produk Pirlax di Animals Bintaro Pet Shop. Jadi Animals itu mungkin ada beberapa tempat toko namanya Animals. Ya, ini yang salah satunya di Bintaro Sektor 5. Keren sepatu gue. Sampai di center begini. Mahal itu. Ya maklum endorse. Ya, endorse ini Adidas. kita ke lantai 3 tempat kita di groomingnya. Adidas kan sih? Enggak. Kita di lantai 3. Katanya mau di endorse Adidas nih. Enggak jadi. Ya. Kurang terkenal kita. Itu ada Koko Ferdinand. Ya, ada Ferdinand, ya. Fotografer profesional. Jadi kita lagi apa nama channelnya? Ferdinand Chandra yang nggak laku itu kalau jangan kata ngomong mereka. nggak laku, nanti laku, makanya mesti komitmen, Siap. konsisten, ya kan. Kita ada beberapa teman kita channelnya meledak ya, Put, ya. Iya, ya. Jangan meledak, saya melengkung. Ini groomernya, namanya Giovanni. Ya, nanti kita ngobrol lanjut, dia lagi mau foto dulu. Ini tempat groomingnya, ya. Kayak paling oke Bintaro di sini. Ya, mungkin se-Jakarta Selatan. Paling oke di sini. Kalau ada yang lebih oke dari ini, ya biarin aja. Nanti kita ngobrol sama Giovanni, nanti lu fotonya apa yang kurang? Ini juga kan lagi ada dia sesi training juga. Oh, antar ada saya streaming. Oke, kita cut dulu, nanti tunggu selesai foto-fotonya. Karena soalnya gue mau bikin dia candid begini. Soalnya kan udah motong bulu nih. Biar sempat ke video aja, soalnya kan bulunya makin ini gitu. Dia soalnya Taiwan dia belajar ya, dari pagi sampai sore mesti belajar berdiri, nggak boleh pakai kursi. Kenapa tuh? Iya, ya. Jadi kalau sekolah grooming di luar negeri ya, mereka tidak boleh pakai kursi.
mesti berdiri begini. Jadi kaki-kaki lihat kuda udah terbiasa. Ya, jadi bukan karena di Taiwan ada Jet Li gitu kungfu, bukan. Ya. Cuman memang di Amerika juga begitu. Nah, itu standar internasional. Ini pahanya kuat nih, kayak gue nih pakai foto. Ya kan? Aduh. Kurang kuat. And I'll run into the sea. Follow this heart that escapes me. It escapes me. And I'm lost. Forget me. All I was and become everything. All I Oke, sudah bersama dengan Giovanni. Giovanni ini groomer bersertifikat, bersertifikat ini. Iya. Ya dari Taiwan ya. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol tentang kenapa mesti sekolah sampai ke Taiwan gitu loh. Ya, tunggu, kenapa groomer itu mesti sekolah gitu? Oke. Jadi Kalau boleh request nggak? Jawabnya pakai bahasa Taiwan ya. Lu bisa diem nggak? Apa dong? Ya, tampol muka lu ya. Apa dong? Orang lagi mau jawab pertanyaan udah dingocehin. Oke, dilanjut, maafkan kameramen kami yang tidak berakhlak. Pakai bahasa Taiwan. Nah, ini nggak ngerti. Oh iya. Kayak gue translate. Ya, oh iya, lu terasa lu ngedit aja nggak bisa. Bisa. Dikit aja dikit bahasa Taiwan. Dikit. Enggak, udah deh, tunggu Putih ya, Bang. Ya ampun, Put, ini podcast. Tanya gratis saja. Oke. 你好，我是 Giovanni. Nah, ngerti nggak lu? Ngerti lah kalau begini mah gampang sekali. Apa kabar? Saya Giovanni. Dia bilang, apa? Ni hao. Ya apa kabar? Ni hao tuh apa kabar? Ikan ni hao. Ya arti Indonesia apa kabar? Ya kan? Ya ini biar cepet. Ya. Kalau bahasa Taiwannya apa artinya apa? 什么？ Nggak, ya makanya gua mau tanya apa artinya gitu loh. Iya. 什么？ Kan nggak bisa ya kan? Bahasa Mandarinnya aku cinta kamu. 我爱你。我爱你。 Saya sudah beristri, tolong jangan ganggu saya ya. Saya nggak suka ini diganggu-ganggu begini ya kan. Udah nggak jadi ngevlog lah, gue udah kayak jadi bad mood. Hah? Ponakan? Ini ponakan gue ya? Iya. Oh ya, kita ponakan. Ya. Incest. Oke, tadi pertanyaannya kenapa mesti grooming itu sampai sekolah gitu loh? Kenapa gue mesti sekolah? Pertama, kenapa harus di Taiwan tadi ya? Karena Itu yang kedua deh, itu yang Oh, kedua. itu yang Nah, yang kedua. pertama kenapa mesti sekolah? Kenapa mesti sekolah? Karena kan selama ini ngeliat dari YouTube, ngelihat videonya gitu-gitu doang kayak Oh, itu otodidak kalau dari beda YouTube. gitu kan, kita nggak tahu tekniknya gimana. Emang kalau mandi aja tuh semua orang bisa. Mandiin anjing semua orang bisa. Itu cutting itu semua orang bisa cutting. Cuman tekniknya itu kan nggak semua orang tahu. Jadi karena itu memutuskan untuk sekolah grooming gitu. Tunggu, tapi kalau jangan salah lu, ngeblow aja ada tekniknya, Iya, ya kan? Gak cuma sekedar ngeblow atau nyisir juga, ngelap anduk aja juga ada tekniknya kan? Betul. Nah itu hanya di sekolah yang diajarin kan? Iya, di sekolah bakal. Apalagi cutting, kalau kayak ngelap bulu aja mesti pakai teknik kan? Ada teorinya kan? Nah apalagi cutting, jadi jangan bilang semua orang bisa loh, iya kan? Maksudnya kan potong bulu kan semua jatuh bulu itu kan udah cutting Ya, gitu. cuma just itu udah cutting gitu ya. Nah lalu kenapa pilihnya ke Taiwan gitu loh? Kenapa nggak ke misalnya ke Cina, ke Malaysia, Singapura? Kenapa pilih ke Taiwan ya? Satu itu rekomendasi dari saudara. Oh, Tanya dari sekolah di sana itu bagus. Show-nya itu udah banyak juara, orang yang muridnya udah juara juga udah banyak. Dan kenapa saya totalitas mau ke sana? Karena saya sendiri itu saat itu udah kuliah. Cuman putus karena pengen fokus di grooming ini gitu. Oh, memang kamu ada passion buat grooming ya? Iya kan suka sama hewan ya, dog lovers kan. Terus Nah sebelum ke Taiwan kalau nggak salah kamu juga sekolah dulu di Happy Pet Academy. Iya betul, di Joglo selama 2 bulan. Selama 2 bulan. Itu gurunya dari Cina juga ya? Iya, gurunya dari Cina langsung. Waktu itu ada 2 guru Cina, sebulan guru
Li Lause, yang kedua itu Yang Lause gitu. Jadi tapi 2 itu masih kurang, jadi berangkat ke Taiwan. Iya betul, mungkin karena masih kurang bukan dari ilmu mereka yang kurang, tapi karena kitanya nggak ada tuntutan di sini, kita nggak ada ujian negaranya. Sementara di Taiwan itu mereka ada ujian dari negaranya langsung. Dari negara? Jadi waktu ujian kemarin itu satu Taiwan dari semua kota datang gitu. Oh, berapa peserta itu kalau pas ujian? Kemarin ada sekitar totalnya, kalau yang C itu sekitar 200-an orang. 200-an orang? Itu baru ujian tuh? Ujian. Nah, belum pameran, apa lomba? Beda ya? Beda, ujian beda. sama lomba beda ya? Beda. Ujian itu kan buat lulus, ya kan? Lomba itu buat dapat prestasi ya? Iya betul, lomba itu untuk prestasi. Nah ini mau lihat ini sertifikatnya apa aja? B apa C dulu yang pertama? C dulu yang pertama. C ini apa? Kelas apa? C itu kelas paling basic gitu. Jadi ini nih C ini 2 ini. ya, C itu paling basic. paling basic. Itu tapi udah bisa cutting. Udah, basic cuttingnya itu juga yang base-nya aja. Kalaupun cutting tuh nggak harus smooth banget, yang penting line-nya keluar gitu. Nah kalau B itu beneran harus smooth itu, line-nya harus jelas. Oh B. Dan B itu bukan yang bisa jadi guru ya? B ya. B sih kalau mau jadi guru ini tergantung sih. Kalau misalnya untuk cutting orang awam kayak untuk di pet shop aja udah bisa. Yang B. Nggak usah sampai A, karena A itu kan udah pakai foam segala macem gitu. Oh, spray gitu. Ya kita kan di pet shop nggak mungkin nyepray anjing orang gitu. Oh yang A itu buat pameran ya Fer? Yang buat dog show. Nah lalu kenapa mesti bikin dummy begini? Nah dummy ini. Nah kan orang kan pasti nanya dong, kenapa bikin dummy begini? Ini dari kotak kubus biasa kan tadinya ya? Betul, kubus bener-bener kotak banget dibuat jadi gitu. Nah ini nggak disambung-sambung ini? enggak. Ini beneran dibentuk loh. Iya. Ini tipenya beda-beda gitu? Sama. Ini kayak ini kan beda nih. Nah, ini bicong. Ini pudel, ini bison. Oh, beda-beda ya. Kalau dasar itu pasti belajarnya pakai pudel. Pudel, karena kalau pudel udah bisa, semua pasti bisa. Oke, lalu yang bison itu lebih Bison advance lagi. itu, cara jalan guntingnya itu sama dengan pudel. Bedanya nanti kalau pudel tuh biasa lebih fokus kita ngebulutin kaki misalnya. Kalau bison itu kakinya tuh harus lebar, gede. Jadi kita nggak boleh dibulutin gitu. Oh, mesti kelihatannya kita lebar. Nah, kelihatan lebih lebar. Jadi karena tulangnya itu udah gede, kita nggak boleh buat bulunya itu makin kecil lagi gitu. Oh, jangan ditipisin gitu. Misalnya tulang bison kan lebih gede daripada pudel gitu. Nah, kalau ini apa nih, kertas-kertas apa ini? Nah, ini Ada teori-teori semua ya? tentu saja ada. Nah, kayak begini Sampai lihat nih, mesti kesana. ada sudut-sudutnya ini. Ya kan? Ribet banget belajarnya ya ternyata ya. Nggak semudah itu ya. Jadi secara basic tapi dia udah bisa bahasa Taiwan. Mandarin. Mandarin. Belajarnya apa bahasa Inggris apa Mandarin? Mandarin. Tapi bisa. Mereka lebih sering kalau sama sayanya langsung itu praktekin langsung, tapi mereka ngomong apa sebenarnya saya nggak ngerti. Oh, gitu. Itu waktu awal-awal bulan ya. Awal bulan. Pertama niat kesana karena mikir English kan udah internasional, pasti mereka bisa dong. Tiba-tiba sampai airport semuanya Mandarin, nggak ada Inggrisnya. Bahkan menu makannya aja semua Mandarin gitu loh. Pakai Google. Iya. Masalahnya bahasa vocab di grooming beda dengan bahasa Iya, sehari-hari. iya. Di Google nggak akan. Iya nggak itu akan dia. synchronize Di Google nggak ada. Nggak ada ya. Nah ini kayak begini nih, ribet banget. Buset deh, lu bisa baca ini coy. Ini kisi-kisi waktu ujian teori. Anjir, ada Mau kisi-kisi. dikasih jawaban aja kita nggak bisa baca. Ini kisi-kisi, ini kusut-kusut. Gua bilang sih nggak bisa baca ini. Baca Ya kan? saya sulit. Wah, jadi berat bener lu sekolahnya ya. Iya. Nah itu sekolahnya berapa lama? Saya sih sekolahnya selama 10 bulan tuh udah 2 level. 2 level, Nah, B sama C. Iya, B sama C. Tapi mereka itu menawarkan kalau C lu bayar sekian. Udah habis lu bayar sekian sekolah sampai lulus. Kebetulan kan ujian itu ada bulan 4, 8, 12. Jadi setiap kalau misalnya ikut bulan 4 ujiannya lulus, udah lanjut ke B. Kalau misalnya belum lulus ya udah lu ujian lagi mungkin di bulan 8 sampai lulus pokoknya gitu. Oh bayarnya satu paket. Iya. Paket lulus. Ini gunting kuku aja ada teorinya tuh. Ya.
Tuh. Jadi Ini benar-benar- bersihin kuping tuh. Ada teori. Bentar ya, saya hostnya lagi ngomong, kamu diem dulu. Ya kan? Bersihin pantat aja ada teorinya, ya kan? Tuh. Anal gland itu. Iya, tuh buat mencet anal gland, trut gitu loh. Jadi benar-benar there is no choice untuk bahasa Inggris. Ada satu guru yang bisa bahasa Inggris, cuma Inggrisnya yang gak begitu lancar lah, so-so lah. Maksudnya kan kayak ujian gitu loh. Iya. Jepret bahasa Mandarin apa benar-benar. Iya, ini sih mereka bilang. Ini dia pasti cap cip cup. Iya, cak-cip aja kan kayak gitu. Lama ibadah kan ya. Tuh lihat tuh, ini kalau bison kayak gini tuh. Ya. Oh, vision. Cutting mesti bikin bulat. Ya, nah itu bener ya. Jadi sekolahnya itu pas lagi praktek nggak boleh duduk. Gak boleh. Kenapa Itu- mesti? Apa sih tujuannya ya? Waktu itu si Henny juga ngomong. Harusnya berdiri. Karena Nah, pas ujian itu kan nggak boleh duduk, itu satu. Jadi kita di sekolah pun diajarkan usahain jangan duduk gitu, karena di hari ujian itu sendiri minimal berdiri itu bakal 4 jam gitu. harus berdiri 4 jam. Minimal, karena ujian 2 jam. Kita nunggu sampai pengumuman itu ada sekitar 30 menitan, itu masih didiam di tempat doang. Itu berdiri. Siap itu sampai pengumuman keluar baru pergi langsung foto gitu. Jadi beneran nggak ada kesempatan duduk gitu loh. Karena kalau kita udah di meja, tangan kita tuh nggak boleh lepas dari anjing. Oh kenapa? Udah Anjing mesti dipegang terus. Jadi meskipun hanya satu tangan, kita wajib megang. Kalau misalnya kita lepasin, itu bisa poin kita dikurangin. Oh gitu. Itu syarat di ujian. Iya, syarat Sama di lomba sama gitu. Sama. Kenapa? Jadi si Putra minta dibikinin haji. Lu gila ya, orang lagi nge-vlog itu ngomongin Haji Grill. Ya, nanti kenapa sih? Hari ini. Hari Kan duta haji grill. Udah kita mau ke bawah pengen lihat itunya achievement-nya. Ya hari ini. Kata lu ya. Foto lagi ngapain ini? Ini foto waktu diumumin juara gitu. Ah, ini lomba. Ya ini lomba di pameran. Tapi udah yang level B-nya gitu. Ini level B. Kalau ini? Ini ujian waktu level B. Ini ujian beda ya? Negara. Iya, Changhua. ini yang dapat sertifikat gitu. Oh, kalau tadi itu lomba. Nah, kalau ini? Ini juga lomba. Lomba. Tapi yang C. Yang C. Yang ujian di level C nggak dapet. Gitu. Oh, yang di ujian di level C nggak dapet. Nggak dapet. Nggak dapet apa? Nggak dapet juara. Oh, nggak dapet juara. Iya. Tuh itu roset itu. Ini juara berapa ini? Yang ini Itu- juara 2. Ini juara 2. Dari berapa peserta? Berapanya kurang tahu ya, sekitar 40-an. 40-an. Ngomong, aduh nanya dulu. Ini lomba dogshow apa lomba grooming? Ini grooming, tapi dia FCI. FCI. Ya, jadi di luar negeri itu ada lomba grooming, di Indonesia aja belum ada nih kita nih. Kalau ada diadain ya, nggak ada peserta. Kenapa ya? Karena sekolah aja ya kita buka yang ikut cuma 5. Itu udah ikut juga langsung kerja gitu loh. Kalau mereka ya, mereka udah kelasnya tuh udah bersaing. Oh salon ini prestasinya apa, lomba apa gitu loh. Mungkin karena Salon. mungkin udah disupport pemerintah juga, Pi. Jadi Pemerintah support ya, jenjang karirnya. mereka punya organisasi kinologi juga support. Jadi ada divisi yang buat grooming, ada divisi yang buat dog show, gitu loh. Kalau di Indonesia kita masih fokus di dog show aja. soalnya kan bahkan kalau di sini kan paradigma Ah. nomor anjing adalah Ya benar. orang yang Di sini anjing. groomer anjing itu istilah level bawah, masih di underestimate gitu loh, masih di. Orang nggak sekolah Ya. sekolah lah nggak Padahal groomer itu bisa jadi profesi yang istilahnya mungkin setara dengan pengacara lo, income lo. iya, soalnya kemarin kejadian yang di tokonya si Niko yang di Bali, Sini ngomongnya deketan biar kamu dapat suara di sini. pegawainya di underestimate gitu sama customer. Percuma ngomong sama kamu kan orang nggak sekolah makanya ngurus anjing. Iya. Itu benar-benar sampai men segitu rendahkah Iya, itu. otak orangnya atau Makanya ini dengan adanya pet shop ini, grup animals ini ya mau naikin derajat para groomer Groomer di ya. Indonesia. Apalagi kalau ada sekolah. Nah, Jo ini juga rencana mau buka sekolah juga ya. Iya, betul. Jadi sertifikat ini ya nggak cuma buat si Jo doang, tapi nanti akan bisa untuk ngajarin gitu ya.
Jadi nanti akan ngeluarin sertifikat juga. Kita di Indonesia ada asosiasinya udah. Iya. Apa namanya, Groomer, Asosiasi Groomer Indonesia. Iya, AGI, ya kan. Nah itu mungkin teman-teman yang punya sekolah grooming juga bisa bergabung supaya nanti ijazahnya itu bisa diakui gitu loh. Secara internasional, jadi bukan secara nasional ya. Jadi secara internasional juga. Mereka di sana groomer yang mau kerja di pet shop juga butuh sertifikat kalau mau di pet shopnya. Makanya sekolah di sana itu juga bisa prospeknya bagus gitu. Jadi kalau di luar negeri itu groomer di pet shop wajib punya sertifikat. Harus wajib, Bu. Iya. Terus gaji mereka tuh berdasarkan di sertifikat itu. Oke. Saya kalau C hanya sekian, B sekian. Ada Nah, maksimal. kalau Kira-kira A, berapa? Di C gajinya berapa? Tahu nggak? di tahunnya yang A. A berapa? A itu udah tinggi. A yang paling tinggi. A di berapa? Itu bisa 15 jutaan satu bulan. Lebih kali, soalnya gini loh, bukan 15 juta, enggak, orang di Hong Kong aja, itu groomer aja gajinya bisa 2.500 sampai 3.000 dolar Amerika, Hong Kong. di Hong Kong. Enggak. Dolar, kita ngomong dolar Amerika standarnya, ya bisa 2.500 loh. Ya kan, orang kalau ngerjain pudel, mandiin pom aja 25 dolar. Ya kan, mandiin doang loh. Hanya mandi basic aja. Iya. Itu sekitar 10 tahun yang lalu, 2010-an. Ya, kalau di sini kan ya benar-benar orang nggak Masih belum Iya, ya, makanya sedangkan- ini mesti didobrak. Ini salah satunya Gio ya, masih muda, sertifikatnya udah banyak ya. Nanti juga mau pergi lagi dia, mau ke Jepang. Om, itu kan kalau misalkan di Taiwan kan kemungkinan buat orang yang mampu tuh Om ya. Yang kalau yang nggak mampu di sini ada nggak? Ada Misalnya itu. Yang, Jadi gini, ekonomis lah. Bukan ekonomis, jadi istilahnya buat orang yang budgetnya nggak bisa keluar negeri, bisa di lokal. Kayak si Ferdinand kan, dia kan budgetnya pas-pasan, muka pas-pasan, kantong pas-pasan ya. Hah? Enggak, muka pas-pasan, kantong pas-pasan. Gue bilang, gua nggak ngomong apa-apa yang lain kan. Kenapa lu ngomongin kon? Ya kan, jadi ada sekolahnya di Happy Pet Academy gitu loh, ada. Nah itu juga dengan sertifikat itu, contohnya si Michael sekolah di situ juga kan, bisa menghasilkan. Jadi kalau kemarin kan ceritanya sama si Ciheni, oke, ntar antara kalau udah rame, ngundang juri luar buat di Indonesia atau kita yang berangkat ke sana. Nah untuk, sebelum pandemi, Happy Pet itu udah kirim orang lo ke Thailand lo, ikut lomba lo. ke Thailand. Ujian ya, waktu itu pernah ya. Jadi 2 groomer Happy Pet itu dikirim ke Thailand, itu ikut ujian ya. Jadi memang ada jenjang karir, cuman karena COVID jadi lebih terbatas gitu loh sekarang. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen sekolah grooming ya bisa kontak ke Happy Pet Grooming Academy ya. Nanti Gio juga mau buka ya? Iya, soon. Di sini ya? Iya. Tapi private ya? Iya, private kok. Jadi nggak buka buat umum gitu ya, karena tempatnya terbatas ya? Iya, tempatnya sangat terbatas. Ya, jadi buat teman-teman dog lovers yang pengen cutting-cutting ya dengan groomer bersertifikat internasional yang bukan abal-abal, bisa langsung ke Animals Pet Shop and Grooming di Bintaro Sektor 5. Oke, kiss bye. Kiss bye. Enggak, kiss bye. Habis kiss bye, kiss bye. Nah, mesti gue yang nyuruh Om. Oh, kenapa ya? Kalau Kalau yang yang nyuruh pada nggak Enggak, mau. dia pengennya bye sama lu buruan, bye. Kiss bye, kiss bye. Oh, ya kan? Coba langsung, coba. Kiss bye. Coba, kiss bye. Gue nggak mau bye sama papi, maunya bye-nya sama Langsung lu. kiss bye. Kiss bye. Mau ya? Oh gitu. Oh iya. Yaudah pulang. Bye. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda di Aiko Pet Shop. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asup Apik. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di Hypet Pet Shop Kelapa Gading.